Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini kita berziarah ke makam Sunan Ampel, merupakan salah satu tempat wisata religi yang tidak pernah sepi, dikunjungi oleh para pecinta Wali Songo di daerah Jawa. Sehabis melaksanakan kegiatan apel besar dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, kembali dari sana kita serombongan menyematkan diri untuk hadir berwisata religi di makam Sunan Ampel yang merupakan salah satu Wali Songo. Wisata religi menjadi sebuah tradisi yang melekat lama di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah berziarah ke makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Berziarah ke makam Wali Songo salah satunya adalah ke makam Sunan Ampel, jadi sebuah tradisi yang lama melekat di kalangan masyarakat Indonesia. Para peziarah datang untuk memanjatkan doa-doa, terutama kepada ahli kubur, sembari mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh Sunan Ampel semasa hidupnya dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam sampai ke bumi Nusantara ini. Makam Sunan Ampel ini terletak di Kelurahan Ampel, tepatnya di Semampir, Surabaya, yang tepat berada di belakang Masjid Sunan Ampel. Dan lokasi ini tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Kita lihat di video ini, begitu banyaknya para peziarah yang tak pernah henti untuk berziarah dan mendoakan Sunan Ampel di sana. Hanya beberapa waktu saja di-stop oleh penjaga makam, terutama menjelang waktu sholat. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Sunan Ampel ini yang bernama lengkap Ahmad Rahmatullah, ini merupakan salah satu nama dari 9 wali yang telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, terutama di kisaran abad ke-15. Karena mengingat begitu besarnya jasa Sunan Ampel, maka para peziarah selalu menyempatkan untuk hadir dan selalu membanjiri kawasan makam Sunan Ampel, terutama di saat-saat hari besar agama Islam, di bulan Ramadan, dan bahkan hampir di setiap waktu tidak pernah lenggang dari para peziarah. Saat menuju pusara, pengunjung akan melewati sejumlah gapura yang memiliki ornamen dan ukuran yang aneka ragam, sehingga gapura-gapura yang ada di sekitar Sunan Ampel ini dijuluki dengan Gapura Limo atau Gapuro Limo, yang punya makna 5 gapura. Pemaknaan gapura ini adalah sebagai simbol rukun Islam, dimana setiap gapura memiliki namanya masing-masing, mulai dari gapuro munggah, itu gapuro ketika kita akan naik. Ada juga yang namanya gapuro poso atau gapuro puasa. Ada gapuro menghadap, yaitu gapuro menghadap, dan gapuro ngamal, yaitu gapuro tempat berzakat, dan gapuro peneksen atau penyaksian.
Dan selama berada di kawasan pemakaman itu, peziarah diwajibkan untuk menjaga sikap dan dilarang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makam Sunan Ampel ini bersebelahan dengan makam istrinya yang bernama Dewi Condrowati atau yang sering dikenal dengan Nyai Ageng Manila. Pemirsa, dimanapun Anda berada, makam ini berada di sekitar Masjid Sunan Ampel. Alhamdulillah, saya bersama rombongan bisa menyempatkan diri untuk sholat di Masjid Sunan Ampel ini, sholat berziarah. Makam Ampel, para pengunjung dan saya serombongan berkunjung dan datang ke Masjid Sunan Ampel untuk mendirikan sholat. Masjid Sunan Ampel ini didirikan oleh Sunan Ampel ini pada tahun 1396. Jadi masjid ini didirikan pada tahun 1396. Namun sebagian juga ada yang menyebut dalam suatu tarikh ini masjid dibangun pada tahun 1421. Dan yang jelas berapapun tahun yang ada di sana, bahwa masjid ini sudah cukup lama dibangun sebelum Indonesia merdeka. Masjid Sunan Ampel ini dibangun di sebuah sebidang tanah yang ukuran luasnya kira-kira atau sekitar 120 kali 180 meter dengan arsitektur yang unik, memadukan gaya arsitek Jawa kuno dengan arsitek Arab, serta dipengaruhi dengan corak budaya Hindu-Buddha. Hampir seluruh bangunan masjid dibuat menggunakan kayu jati. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di sekitar makam Sunan Ampel juga ada yang namanya Kampung Arab. Jadi selama berada di sana kita bisa mengunjungi namanya sebuah Kampung Arab yang lokasinya tidak jauh dari kawasan makam Sunan Ampel. Dinamakan Kampung Arab karena memang dahulu dihuni oleh keturunan Arab asli dan sampai hari ini sebagian dari mereka berprofesi sebagai pedagang pernak-pernik Muslim. Orang-orang Arab di sini konon telah ada sejak tahun 1451. Mereka datang dengan tujuan berdagang sekaligus mencari tahu tentang keberadaan seorang wali yang ada di sini, yang pada akhirnya mereka menetap dan keturunan-keturunannya bertahan hingga saat ini. Tak hanya menjual pernak-pernik Muslim seperti peci, gamis, hijab, gelang, mereka juga menjajakan aneka kuliner khas Jawa Timur seperti aneka khas kuliner Timur Tengah juga seperti kurma, kemudian roti Maryam hingga air zam-zam. Wisata ziarah Sunan Ampel ternyata tidak hanya didatangi oleh wisatawan lokal, namun banyak wisatawan asing yang berkunjung ke tempat tersebut. Karena sudah mafhum, sudah kita ketahui bersama bahwa Sunan Ampel merupakan salah satu sunan yang masuk dalam kategori Wali Songo. Sunan Ampel adalah salah satu wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 atau 1401 di daerah Vietnam, Kerajaan Champa. Nama akhiran Bong Sui Ho. Dilahir tahun 1401 di daerah Champa, tepatnya di Vietnam, Kerajaan Champa. Nama akhiran Bong Sui Ho. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi atau Maulana Ibrahim, kemudian Al-Hadrami Asmat Khan atau Makdum Ibrahim, atau sering disebut juga dengan Syekh Ibrahim Akbar atau Maulana Ibrahim Akbar. Kemudian Sunan Gresik dengan Dewi Chandra Wulan
Ibrahim As-Samarqandi merupakan cucu Syekh Jumadil Kubro, dan Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Bri Kertabumi, Raja Majapahit. Dalam catatan kronik Tiongkok dari kelenteng Sampokong, diketahui bahwa Sunan Ampel yang dijuluki dengan Bong Suiho ini merupakan cucu dari Haji Bong Takeng, di seorang Tionghoa suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sam Po Po. Sedangkan yang mulia Ma Hongfu, menantu Haji Bong Takeng, ini ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit waktu itu. Sedangkan Haji Gan Encu juga telah ditugaskan sebagai kapten Tionghoa di Tuban. Haji Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Suiho sebagai kapten Tionghoa di Jiatung Bangil. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita ketahui bersama silsilah Sunan Ampel. Di dalam catatan sejarah bahwa Sunan Ampel memiliki silsilah sebagai berikut, diawali dari As-Sayyid Ali Rahmatullah, kemudian Sunan Gresik, bawahnya lagi As-Sayyid Barokat Zainal Alam, kemudian As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Malik Asmatkan bin As-Sayyid Alwi Amil Faqih bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Ali Khaliq Qasam bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far Shadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahrah Ali bin Abi Thalib binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan silsilah tersebut dapat kita pastikan bahwa Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan Champa dari sebelah ibu, tapi dari ayah leluhur mereka adalah keturunan langsung dari Ahmad Al-Muhajir Hadramaut, bermakna mereka termasuk keluarga besar Sa'adah Ba'alawi. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita singkap keturunan Sunan Ampel yang dengannya kita akan dapat mengetahui siapa saja keluarga daripada Sunan Ampel yang memiliki jasa besar di dalam penyebaran Islam di Nusantara. Istri pertama Sunan Ampel adalah bernama Dyah Chandrawati. Dyah Chandrawati yang sangat dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila. Nyai Ageng Manila putri dari Arya Teja Al-Abbasi. Hasil perkawinan Sunan Ampel dengan Dyah Chandrawati atau Nyai Ageng Manila, maka dikaruniai putra dan putri sebagai berikut. Yang pertama, Maulana Makdum Ibrahim atau sering dikenal dengan Raden Makdum Ibrahim.
atau sering dikenal dengan Sunan Bonang atau dikenal juga dengan Bong Ang. Yang selanjutnya Syarifuddin atau yang sering dikenal dengan Raden Qasim atau juga dijuluki dengan Sunan Derajat. Yang ketiga Siti Syariah yang dikenal dengan Nyai Ageng Maloka. Nyai Ageng Maloka atau disebut juga dengan Nyai Ageng Manyuran. Dan putri yang keempat hasil pernikahan Sunan Ampel dengan Dyah Chandrawati atau dengan Nyai Ageng Manila. Ini putri yang bernama Siti Mutmainnah. Siti Mutmainnah. Dan yang kelima Siti Hafsah. Ini hasil perkawinan Sunan Ampel dengan istri pertama yang bernama Dyah Chandrawati alias Nyai Ageng Manila. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang selanjutnya Sunan Ampel juga mempunyai istri kedua yang bernama Dyah Karimah. Jadi istri kedua dari Sunan Ampel ini bernama Dyah Karimah, putri daripada Ki Kembang Kuning. Hasil pernikahan Sunan Ampel dengan istri kedua yang bernama Dyah Karimah ini, maka dikaruniai 6 putra putri atau 6 anak. Yang pertama bernama Dewi Murtasyah. Dewi Murtasyah. Siapa Dewi Murtasyah? Dewi Murtasyah adalah istri Sunan Giri. Yang kedua bernama Dewi Ashikoh. Dewi Ashikoh yang juga merupakan istri dari Raden Fatah. Dewi Ashikoh yang merupakan istri dari Raden Fatah. Kemudian yang ketiga Raden Hasamuddin. Raden Hasamuddin yang terkenal dengan julukan Sunan Lamongan. Dan yang keempat bernama Raden Zainal Abidin. Raden Zainal Abidin merupakan Sunan Demak. Yang kelima Pangeran Tumapel atau yang sering dikenal dengan Pangeran Lamongan atau sering dikenal dengan Sayyid Maulan Hamzah yang merupakan ayah dari Sunan Tembayat. Dan yang keenam yang bernama Raden Fakih yang sering dikenal dengan Sunan Ampel II. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah putra dan putri Sunan Ampel dari kedua istrinya. Istri pertama yang bernama Dyah Chandrawati mempunyai 5 anak. Kemudian istri kedua yang bernama Dyah Karimah mempunyai 6 anak. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita ketahui bersama sejarah dakwah para wali di Tanah Jawa, terutama Sunan Ampel. Syekh Jumatil Kubro dan kedua anaknya yang bernama Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah, di mana Syekh Jumatil Kubro tetap berada di Pulau Jawa dan Maulana Malik Ibrahim pergi ke Campa, tepatnya di daerah Vietnam Selatan. Dan adiknya yang bernama Maulana Ishak berdakwah di Samudra Pasai di Aceh. Di Kerajaan Campa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Campa, yang akhirnya mengubah Kerajaan Campa menjadi kerajaan Islam. Dan akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Campa yang merupakan adik dari Dyah Darawati, dan lahirlah
Raden Rahmat. Dan di kemudian hari Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel yang sering dikenal dengan Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya yang bernama Diah Darawati. Diah Darawati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bri Kertabumi. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 anak, yaitu putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Saripudin Sunan Rajat, dan Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel mempunyai prinsip yang disebut dengan Moh Limo. Moh itu tidak mau atau tidak suka atau tidak menjalankan limo yang 5 perkara. Moh limo atau sering dikenal juga dengan molimo. Moh artinya tidak mau, limo itu 5. Adalah sebuah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu. Apa saja moh limo itu? Yang pertama adalah moh mabok. Moh mabok, tidak mau minum minuman keras, tidak mau minum khamr, dan tidak mau minum minuman yang memabukkan lainnya. Yang kedua adalah moh main. Apa itu moh main? Yaitu tidak mau berjudi, tidak mau main togel, tidak mau main taruhan dan pengadu keberuntungan lainnya. Yang ketiga, moh madon. Apa itu moh madon? Yaitu tidak mau berbuat zina, tidak mau berzina, tidak mau homoseks, tidak mau lesbian dan sejenisnya. Yang keempat adalah moh madat. Apa itu moh madat? Moh madat yaitu tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Dan moh yang terakhir atau moh yang kelima adalah moh maling. Tidak mau mencuri, tidak mau merampok dan sejenisnya. Inilah untuk memperbaiki kerusakan akhlak di masyarakat waktu itu konsep dakwah Sunan Ampel dengan menggunakan konsep moh limo, moh mabok, moh main, moh madon, moh madat, dan moh maling. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada tahun 1479 Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang selanjutnya menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Sunan Demak merupakan putranya dari istri Dewi Karimah, sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam masjid agung yang bernama Raden Zakaria yang dikenal dengan Pangeran Sotopuro. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan selanjutnya dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Dan di makam inilah yang sama-sama kita ziarahi bersama beberapa waktu lalu setelah kita melaksanakan apel akbar dalam rangka perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian menguak atau melihat
sejarah melalui wisata religi Sunan Ampel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.